Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ihsan Faris IELTS and TOEFL Classes. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan IELTS listening, khususnya untuk jenis soal matching information. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, di sini kita akan membahas soal yang biasanya muncul di bagian kedua dan ketiga, dan bentuknya itu kurang lebih seperti ini. Jadi kita harus match nih, North Point itu cocok dengan informasi yang mana? Apakah possible to get lost on the offers basic accommodation atau it requires physical strength, misalkan ya, untuk nomor 16. Cara untuk menjawab soal ini, pertama adalah kita harus paham keyword yang ada di opsi. Jadi kalau kasusnya adalah soal yang akan kita kerjakan nanti, kita harus tahu ini tuh berarti yang A kata kuncinya adalah get lost, yang B kata kuncinya adalah basic accommodation, dan yang C kata kuncinya adalah physical strength. Nah, nanti, kalau ada keterangan yang merujuk ke get lost, basic accommodation, dan physical strength, walaupun dia itu bentuknya tidak sama, walaupun bentuknya itu sinonim, itu bisa jadi merupakan, indikasi jawaban untuk nomor tertentu. Lalu yang kedua, kita harus ingat bahwa soal akan ditanyakan secara berurutan. Dan sama seperti soal maps yang kemarin kita bahas, soal di matching information ini juga akan secara eksplisit, secara jelas membicarakan poin-poin tertentu. Apakah kita membicarakan North Point, Silver River, Valley Crossing, Stone Bridge, dan sebagainya, itu akan secara eksplisit ya dibicarakan dan kita tidak akan bingung ini akan sudah sedang membahas nomor berapa. Lalu, tidak semua opsi yang di-mention adalah jawaban yang benar. Jadi nanti ketika kita mendengarkan penjelasan, mungkin North Point itu ada semacam sepintas ya, penjelasan to get lost, basic accommodation, sama physical strength. Nah, tapi jangan sampai terjebak dengan, pembahasan sepintas dari opsi-opsi tertentu, karena yang terpenting adalah ketika si opsi tersebut dibicarakan, dia dikonfirmasi ya atau tidak dalam setiap penjelasan. Nah, ini mungkin akan lebih jelas kalau kita latihan ya, teman-teman. Nanti akan saya tunjukkan maksudnya apa, bahwa yang namanya opsi itu akan di-mention, tapi semuanya belum tentu, jawaban yang benar ya. Nah, untuk bisa tahu konfirmasi ya atau tidaknya, kita harus pahami asosiasi kata dan sinonim dari penjelasan di audio untuk mengonfirmasi jawaban. Dan terakhir, strategi atau misalkan tips and trick yang bisa kita terapkan adalah bahwa opsi jawaban bisa digunakan lebih dari satu kali. Tentu saja kita bisa lihat bahwa, soalnya ada 5, sementara opsinya hanya ada 3. Berarti akan ada opsi yang digunakan lebih dari satu kali. Nah, itu wajar ketika digunakannya lebih dari satu kali, tapi jarang satu opsi itu digunakan sampai 3 kali. Jadi jarang misalkan A-nya sampai 3, B-nya 1, C-nya 1 gitu. Kalau misalkan kejadiannya seperti ini, saya rasa kemungkinannya akan ada satu opsi digunakan satu kali dan 2 opsi digunakan 2 kali. Jadi misalkan 16A, 17A, 18B, 19B, 20C, seperti itu. Jarang, 16A, 17A, 18A, 19B, 20C gitu. Jadi jarang yang sampai digunakan opsinya itu sampai 3 kali. Pun di reading, seperti itu juga ya, teman-teman ya. Oke, nah mungkin kita akan langsung latihan. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah, underline the keyword ya teman-teman. Jadi di sini keywordnya ada get lost, lalu basic accommodation, dan juga physical strength ya. Nanti kita akan coba dengarkan, satu persatu, soalnya dari 16 sampai 20 dan jangan sampai terjebak hanya karena misalkan accommodation disebutkan di A, kita pikir bahwa jawabannya pasti accommodation. Itu harus ada konfirmasi ya atau tidaknya. Untuk sekarang teman-teman bisa, dengarkan dulu terus jawab sebisanya, setelah itu nanti kita akan bahas. Kalau misalkan penasaran, sebelum pembahasan boleh diputar ulang ya videonya sehingga teman-teman, benar-benar maksimal ketika menjawabnya. Oke, saya akan coba putar dan mungkin akan off cam dulu ya sebentar, supaya lebih fokus teman-teman ketika mendengarkan audionya. Ini get loss ya tadi ya, basic accommodation sama physical strength. Oke, kita play audionya. Now listen and answer questions 16 to 20.
Okay, let me tell you a little bit about the different tracks we have here. All of them start at the end of Mountain Road, and you'll find a parking lot there where you can leave your vehicles. Let's start with North Point Track. It's a gentle route through lowland forest, good for biking and probably the one for you if you have small children. There's a wooden hut where you can stay at the end of the track, but be aware that it's really just an overnight shelter, and you'll need to take your own sleeping bags and cooking equipment. Another option is the Silver River Track. As the name suggests, you'd be following the river for most of the way, and you get to see some of our beautiful native birds. But the track also goes through a densely forested area. Unfortunately, the signposting isn't very good in places, and you do need good map reading skills to avoid becoming disoriented, which happens to visitors a little too frequently, I'm afraid. Valley Crossing will take you through some stunning scenery, but there are several points along the way where you'll need the level of fitness required to get over some pretty big rocks. Stonebridge is one of the shorter tracks, but very steep as it takes you up to the waterfall, and you do need to be in good condition to manage it. Lastly, the Henderson Ridge Track will take you all the way to the summit of the mountain. Do bear in mind, though, that at this time of year the weather is very changeable, and if the cloud suddenly descends, it's all too easy to wander off the track. It's best to check with us for a weather report on the morning you think you want to go. On the way to the summit, there's a hotel which provides comfortable rooms and quality meals, so it's worth climbing all that. That is the end of section 2. You now have half a minute to check your answers. Ya, teman-teman, nanti akan ada waktu sekitar 30 detik ya untuk finalisasi jawaban. Nah, kita akan segera membahas jawaban untuk nomor 16 sampai 20. Tapi kalau teman-teman tadi ada yang kelewat, silahkan putar ulang aja audionya sampai benar-benar ketemu jawabannya, baru kita ini ya bahas bareng-bareng. Tapi kalau mau langsung bahas juga nggak apa-apa ya. Oke, nah kita akan bahas dari nomor 16. Dan di sini saya sudah sediakan transkripnya dan kita akan putar ulang ya audionya. Now Nah, listen and answer questions 16 to 20. Okay, let me tell you a little bit about the different tracks we have here. All of them start at the end of Mountain Road, and you'll find a parking lot there where you can leave your vehicles. Let's start with North Point Track. It's a gentle route through lowland forest, good for biking and probably the one for you if you have small children. There's a wooden hut where you can stay at the end of the track, but be aware that it's really just an overnight shelter, and you'll need to take your own sleeping bags and cooking equipment. oke, nah jadi bisa dilihat pertama listening itu biasanya tidak terlalu sulit ya dari segi kosakatanya. Kalau teman-teman membaca transkrip, saya yakin kata-kata yang ada di transkripnya itu kebanyakan akan familiar. Jadi kesulitannya bukan di vocabulary secara teksnya ya, tapi mungkin dari segi accent, kecepatan, dan juga pronunciation yang kita nggak familiar. Nah, yang kedua, tadi bisa diikuti dengan jelas bahwa yang dibicarakan pertama adalah North Point Track ya. Jadi namanya nggak akan diparafrase, namanya akan seperti yang ada di teks, jadi harusnya tidak terlalu sulit untuk kita tahu ini membahas nomor berapa. Nah, yang ketiga yang dimaksud dengan asosiasi kata dan juga istilahnya, konfirmasi ya atau tidak, itu adalah penjelasan seperti ini. Nah, ada penjelasan kan misalkan, it's really just an overnight shelter and you'll need to take your own sleeping bags and cooking equipment. Nah, di sini ditunjukkan bahwa dia itu ada wooden hut dan juga overnight shelter hanya semalam dan sleeping bag sama cooking equipment-nya bawa sendiri. Nah, kalau misalkan, bawa sendiri semuanya dan hanya bisa 1 malam, itu kan berarti basic accommodation ya,
dan itu berarti terkonfirmasi jawabannya nomor 16 adalah yang alfa. Nah, sorry, Bravo maksud saya ya, yang B. Nah, di sini kalau teman-teman memahami asosiasi kata ya, yang ada di, transkrip dan juga yang ada di opsi, itu kita akan tahu bahwa jawabannya itu bukan yang, alfa. Kenapa? Ini ada kata, good for biking and probably the one for you if you have small children. Nah, kalau misalkan ini untuk small children, otomatis kan tempatnya itu bukan tempat yang akan mudah nyasar ya teman-teman ya. Jadi nggak akan yang A. Terus di sini di awal ada pernyataan is a gentle route eee, through lowland forest ya gitu kan ya. Lowland forest itu kan, berarti yang dataran rendahnya gitu kan, bukan yang istilahnya sangat, belantara dan juga ini gentle. Kalau gentle itu kan berarti ya ringan gitu kan ya, berarti kan ya lembut gitu kan. Kalau lembut, ringan, berarti asosiasinya ini tidak requires physical strength. Nah, dari sini kita mengonfirmasi bahwa 16 jawabannya nggak akan A dan C, karena A itu, tidak masuk dengan for children, C itu physical strength nggak masuk dengan gentle root-nya ya. Oke, lanjut ya ke yang, nomor 17. Another option is the Silver River track. As the name suggests, you'd be following the river for most of the way, and you get to see some of our beautiful native birds. But the track also goes through a densely forested area. Unfortunately, the signposting isn't very good in places, and you do need good map reading skills to avoid becoming disoriented, which happens to visitors a little too frequently, I'm afraid. Oke, nah ini jawabannya akan berhubungan dengan kata-kata densely forested area ya. Nah, berbeda dengan yang gentle root yang di atas, di sini forest-nya itu, rimbun gitu kan ya, dia belantara ya, densely forested area. Berarti, mungkin pohon-pohonnya tinggi, atau misalkan si tumbuhan-tumbuhannya itu cukup, ini ya, menutupi jalan gitu sehingga sulit untuk kita menavigasi, trek kita gitu kan ya. Terus di sini ada pernyataan signposting isn't very good. Jadi si petunjuk jalannya itu nggak terlalu bagus dan di sini katanya map reading skills gitu kan, to avoid becoming disoriented. Kalau dia itu hutan belantara, terus tanda jalan atau petunjuk jalannya nggak bagus, terus juga harus bisa baca peta, berarti kan itu berhubungan dengan nyasar nggak nyasar ya teman-teman. Nah, berarti kalau seperti itu jawabannya akan yang alfa gitu kan. Nah, di sini nggak disebutkan ya tentang rumah, tempat tinggal, atau tenda. Jadi tidak ada yang mengonfirmasi jawaban itu tentang basic accommodation. Lalu tentang physical fitness atau, power itu juga tidak disebutkan, berarti ya bukan C juga jawabannya. Yang ini jawabannya adalah A ya, 17. Oke, lalu kita masuk ke nomor 18 sampai, 20 ya. Tadi 16 tuh jawabannya adalah B dan 17 A. Berarti kalau kayak gitu, untuk 18, 19, 20 masih mungkin jawabannya antara A, B, sama C ya. Karena kan tadi dijelaskan maksimal digunakan sampai 2 kali, jarang yang sampai 3 kali. Oke, ini yang, 18 sampai 20. Valley Crossing will take you through some stunning scenery, but there are several points along the way where you'll need the level of fitness required to get over some pretty big rocks. Stonebridge. Nah, kalau udah disebutin Stonebridge, berarti yang nomor 18 sudah selesai. Kita sudah akan masuk ke nomor 19. Nah, di sini kita lihat yang jadi kata kuncinya itu adalah we will need the level of fitness ya. Nah, jadi kalau yang A itu tentang kognitif ya, karena tentang nyasar nggak nyasar. Yang B itu tentang, facility, oke, facility, tentang akomodasi ya. Yang C itu tentang, physics. Berarti kalau gitu fitness akan berhubungan dengan yang C, tentang, power, tentang fisik ya, tentang tenaga gitu kan. Nah, kenapa? Karena ada big rocks gitu kan ya, yang harus kita lewati gitu. Dan itu kan kebayang ya, bahwa, penjelasannya tentang, power ya, tentang fitness, tentang tenaga.
karena ada kata fitness dan juga big rocks ya yang harus kita lewati. Dan big rocks itu, kalau kita bayangkan kan akan sangat terlihat dan kayaknya kemungkinan nyasarnya kecil kalau berhubungan dengan batu yang besar itu. Ya lalu lanjut nomor 19, Stone Bridge tadi sudah disebutkan. Is one of the shorter tracks, but very steep as it takes you up to the waterfall, and you do need to be in good condition to manage it. Lastly, the Henderson Ridge track will Oke, nah ini langsung, ke Henderson Ridge ya, berarti kan agak cepat ya ini penjelasannya ya. Nah, kalau misalkan kita coba, pahami ya di sini, ada kata shorter tracks ya. Nah, kalau shorter tracks kayaknya nggak akan yang tentang get lost ya, karena kalau singkat kemungkinan untuk nyasarnya juga kecil. Kalau shorter tracks kayaknya nggak usah sampai harus nginep ya gitu kan ya, berarti bukan yang B juga. Jadi dari sini kita akan, lebih bisa narrow down kalau jawaban itu akan C. Tapi ingat, harus dikonfirmasi bahwa jawabannya adalah Y, yang C gitu kan ya. Nah di sini kita akan, dengarkan tadi ada kata steep ya, steep itu curam, berarti kalau curam susah secara fisik ya. Lalu di sini juga ada kata, good condition, oke. Good condition itu kan berarti kondisi tubuhnya baik kayak gitu. Kalau dia itu berhubungan dengan trek yang sulit, trek yang curam, apalagi ada waterfall, eee, manjat waterfall ya, air terjun, dan ada good condition berarti jawabannya fix adalah yang Charlie ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini bisa dilihat C itu sudah digunakan 2 kali. Jadi nomor 20 kemungkinannya kecil akan C lagi, karena tadi dijelaskan bahwa opsi jarang digunakan sampai 3 kali. Nah, berarti 20 itu antara A sama B kalau mau nebak-nebak. Ya dengan syarat ya tadi 18 sama 19-nya kita yakin itu jawabannya benar. Oke, kita coba cek untuk nomor 20. take you all the way to the summit of the mountain. Do bear in mind, though, that at this time of year the weather is very changeable, and if the cloud suddenly descends, it's all too easy to wander off the track. It's best to check with us for a weather report on the morning you think you want to go. On the way to the summit, there's a hotel which provides comfortable rooms and quality meals, so it's worth climbing all that. Oke, nah ini, jawabannya clue-nya itu sebenarnya dari "It's all too easy to wander off the track" ya. Nah, tapi karena kita opsinya tinggal 2, sebenarnya kita juga bisa menemukan jawabannya dari mengonfirmasi, jawaban yang salah, yang bukan jawabannya. Di sini kalau kita lihat ada kata hotel, which provides comfortable rooms and quality meals ya. Nah, ini kan sebenarnya adalah accommodations. Tapi kalau kita ingat jawaban yang nomor 16 di mana si accommodation-nya itu cuman gubuk dan juga masak sendiri, bahkan kasur bawa sendiri. Di sini kan, berarti hotel dengan comfortable rooms yang ada kasurnya dan juga quality meals yang nggak usah masak sendiri, itu not basic accommodation. Yang ini berarti bukan basic accommodation kan? Nah, B udah pasti salah, karena hotel bukan basic accommodation. Nah, yang C itu akan salah juga karena sudah digunakan 2 kali. Nah, berarti jawabannya udah pasti akan A, karena yang A itu belum pernah digunakan, 2 kali kan. Nah, kalau mau lebih yakin sebenarnya, kita harus lihat kata atau dengarkan kata wander off the track ya, keluar jalur. Berarti keluar jalur itu maksudnya adalah nyasar kayak gitu. Dan di sini juga kan ada, cloud suddenly descends ya. Jadi cloud itu, turun gitu, mungkin karena dia di gunung, akhirnya menutupi pandangan sehingga kita susah untuk menavigasi, perjalanan kita gitu kan ketika ada di tempat wisata itu. Nah, jadi fix jawabannya adalah A ya. Utamanya karena C tidak digunakan lagi, B itu sudah pasti salah, dan ada keterangannya tentu ya. Ada yang cloud suddenly descends dan wander off the track. Nah, seperti itu teman-teman cara jawab soal matching information di listening section yang kedua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.